wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Sukaris, Pak Aris, Pak Beni, Dwi Komara, dan teman-teman di Taiwan. Sebelum sambutan saya izin kepada IT atau MC untuk dapat bisa memutarkan lagu Indonesia Raya ya. Karena barangkali teman-teman di Taiwan nih sudah pulang ke Indonesia. Jadi biar cepat pulang jadi pengusaha dan cinta tanah air terus ya. Jadi saya izin untuk diputarkan Indonesia Raya. Bagi rekan-rekan yang diri dipersilahkan. Selanjutnya saya lanjutkan terkait dengan saya diberikan kesempatan untuk berbicara di forum ini. Alhamdulillah akhirnya terpilih ya untuk tahap pertama itu 70 pekerja migran Indonesia yang ada di Taiwan untuk mengikuti program ini. Jadi malam ini juga saya umumkan sekaligus bahwa kalian yang bisa masuk di kelas malam hari ini, yang kemarin sudah masuk kelas pembelajaran literasi digital dinyatakan lulus. Nah, dalam arti kata lulus seleksi ya, dan silakan kalian mulai malam hari ini selama 16 kali, 15 atau 16 kali pertemuan ke depan itu belajar bersama mentor terbaik dari UMG ya, dan alhamdulillah pada malam hari ini juga sudah siap pemateri dari UMG. Pesan saya belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sebaik-baiknya. Jika ada tugas, tolong dikerjakan ya, karena pelatihan ini sangat baik buat kalian. Dan pelatihan ini kalau dirupiahkan tidak bisa dinilai dengan rupiah, karena yang dinilai itu bukan hanya nilai rupiahnya, tapi perjuangannya teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Gresik, dari Bakti Jaya, dari TNI juga perjuangannya luar biasa. Karena
Kalau kalian sudah lolos tidak mau ikut dalam pembelajaran ini juga tidak ada artinya. Jadi itulah proses seleksi yang kemudian kita lakukan. Intinya adalah kalian agar belajar dengan disiplin. Jadi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita lakukan pembelajaran malam hari ini sampai 16 kali pertemuan ke depan. Semoga dapat berjalan dengan baik dan lancar dan ilmunya bermanfaat bagi kalian yang nanti membuka usaha di Indonesia. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ya rabbal alamin. kepada Pak Budi. Baik, selanjutnya kita berlanjut ke acara yang ketiga, yakni Success Story Pekerja Migran Indonesia sebagai Wirausaha oleh Ibu Umi Solihati. Kepada Ibu Umi Solihati, waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dari Universitas Muhammadiyah Gresik, kepada yang terhormat Bapak Bambang Nur Fauzi, Ketua Yayasan Bakti Jaya Indonesia beserta tim, kepada teman-teman pekerja migran Indonesia yang saat ini berada di Taiwan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam acara kelas pertama, kelas pembukaan untuk kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Gresik bekerja sama dengan Bakti Jaya Indonesia. Alhamdulillah. Kedua kalinya saya di sini. Tadi di awal sama Mbak pembawa acara disebutkan bahwa saya adalah salah satu pekerja migran Indonesia di Taiwan yang sudah sukses. Itu kurang lebihnya. Terima kasih, amin, amin, Allahumma amin. Saya aminkan, semoga ke semua yang berada di forum ini, semuanya nanti kembali ke Indonesia, juga sukses menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses dan barokah, berkah gitu ya. Amin. Dan di sini mungkin saya lebih memposisikan diri saya sebagai mantan pekerja migran Indonesia yang pernah bekerja di Taiwan selama kurang lebih 8 tahun. Jadi pengalaman saya di sini, saya berawal dari tahun 2009 awal. Saya mengawali pekerjaan saya sebagai PMI di Taiwan, dan pekerjaan itu awal mulanya juga tidak pernah sedikit pun terlintas, apalagi menjadi cita-cita saya. Mungkin juga teman-teman yang lain di situ, nggak ada ya yang di awal atau masa kecil dulu kita bercita-cita menjadi PMI gitu. Pasti tidak ada yang bercita-cita seperti itu. Nah, akhirnya singkat cerita saya memiliki usaha sebelum berangkat ke Taiwan itu, memiliki usaha yang kebetulan pada saat itu kami rintis mulai tahun 2000 sampai 2009, dan di situ di 2009 awal juga usaha yang telah saya dengan suami saya rintis sejak awal itu tiba-tiba mengalami kebangkrutan dalam artian ya namanya usaha itu bisa saja
kebangkrutan itu terjadi. Namun kami tetap bersyukur karena masih Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani. Akhirnya singkat cerita pula saya memutuskan untuk berangkat menjadi PMI dengan negara tujuan yaitu Taiwan. Sebelum berangkat kami berkomitmen di situ untuk saling menjaga, saling percaya hasil kerja kami masukkan ke rekening masing-masing. Jadi saya berangkat ke Taiwan, sebelum berangkat ke Taiwan saya membuka rekening atas nama pribadi, begitu pula dengan suami sebelum kita berpisah, sebelum beliau merantau, itu juga membuka rekening atas nama beliau. Ini menjaga agar supaya komitmen yang di awal tadi bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Itu awal mulanya. Kemudian singkat cerita, saya di Taiwan ditemukan dengan seorang majikan yang memiliki usaha home industry berupa makanan untuk sembahyangan. Mungkin teman-teman yang di Taiwan juga sudah nggak asing lagi dengan yang namanya makanan yang terbuat dari bahan dasar beras ketan, yaitu dangyen, chongce, lopokau, jaepao, dan lain-lain itu. Setiap harinya saya bekerja dengan teman saya, 5 orang teman saya dari Vietnam dan Filipina yang beda negara. Saya sendirian hanya 1 orang yang dari Indonesia. Setiap harinya saya mengolah 5 kuintal beras ketan itu untuk dijadikan makanan-makanan tersebut. Dan itu saya lakukan hampir 8 tahun. Hingga orang Taiwan sendiri menyebut kalau saya itu katanya salah satu orang Indonesia, pekerja migran Indonesia di Taiwan yang很厉害atau apa ya, keren gitu, sangat ahli di membuat masakan-masakan orang Taiwan. Nah, dari situ saya sebelum 3 tahun pertama, sebelum pulang ke Indonesia di finish pertama itu, saya sudah mempunyai gambaran sebelum pulang itu, karena di awalnya memang tujuan saya pergi ke Taiwan itu untuk mencari modal untuk buka usaha lagi. Jadi sebelum 3 tahun pulang ke Indonesia pertama itu saya sudah mempunyai rencana-rencana untuk membuka usaha. Dan alhamdulillahnya juga suami di Indonesia dalam 3 tahun itu pula beliau juga sudah bisa menabung berupa awal mulanya itu tempat tanah beserta rumah kecil yang mungkin cukup untuk buka usaha kecil-kecilan gitu. Dan diawali dari situ, akhirnya saya bersama suami mempunyai rencana untuk membuka suatu usaha. Sebelum usaha itu kita buka, kita mulai gitu, di awal kita itu melakukan perencanaan, survei lapangan. Jadi di daerah situ itu seperti apa, orang-orang situ itu sebenarnya yang dibutuhkan itu apa, terus yang baik itu untuk dilakukan bisnis di situ itu sebenarnya apa. Itu kita survei terlebih dahulu sebenarnya, kurang lebih sekitar 3 bulan atau 4 bulan. Sambil survei kita juga melakukan banyak tanya jawab kepada masyarakat sekitar, banyak menjalin silaturahmi dan menggait banyak teman gitu. Terus kita juga banyak tanya-tanya ke guru-guru yang sudah senior dalam dunia usaha. Akhirnya kami memutuskan untuk membuka usaha bengkel motor spare part. Itu yang pertama. Dan alhamdulillah sampai hari ini usaha kami
dalam 1 bulan kami memiliki 5 pekerja karyawan yang rata-rata di sini 3 karyawan adalah gaji UMR di Medan, yaitu 2.400.000 itu sudah bersih, dan yang 2 lagi seorang mekaniknya itu kami setiap bulannya harus memberikan gaji ke mereka antara 4.500.000 sampai 4.800.000 itu sudah bersih. Jadi alhamdulillah dengan usaha kecil yang kami rintis sampai hari ini ternyata itu membawa dampak atau efek yang besar ke masyarakat sekitar. Karena dengan adanya usaha yang kita lakukan, meskipun usaha itu masih kecil dalam kelas yang masih beberapa orang saja, tapi itu bisa membuka peluang-peluang untuk teman-teman yang mungkin baru lulusan STM atau sekolah-sekolah kejuruan itu yang baru lulus itu bisa bergabung di bengkel supir pak saya. Biasanya seperti itu. Biasanya anak PKL itu kalau masa-masa seperti ini ada 7 atau 4 atau 5 anak-anak PKL itu dititipkan ke bengkel supir pak suami saya di sini. Dan alhamdulillah juga dengan adanya usaha yang kami rintis itu, kami juga bisa memiliki kedepannya itu keinginan untuk membuka cabang lain di daerah lain, dan yang kami rasa saat ini adalah sangat dibutuhkan, apalagi di masa-masa seperti saat ini, masa pandemi seperti ini, banyak sekali yang membutuhkan pekerjaan. Di sini sangat banyak lulusan-lulusan dari STM atau sekolah kejuruan yang memang membutuhkan itu. Dan alhamdulillah meskipun dalam kapasitas masih kecil gitu, kami bisa merealisasikan cabang-cabang, mungkin 2 atau 3 cabang dalam waktu dekat ini, insya Allah akan kami realisasikan di dekat wilayah kami di sini. Dan yang kedua, saat ini juga kami juga mengelola satu usaha, yaitu rental mobil. Sudah sampai hari ini sudah berjalan sekitar 5 tahun, dan kami juga sudah memiliki 4 unit. Di sini semuanya adalah diberikan kepada masyarakat yang sudah kami percaya, terutama tetangga-tetangga yang dekat sini. Jadi yang membutuhkan pekerjaan itu kami berikan untuk mereka setir, dan mereka berbagi hasil dengan kami. Biasanya untuk usaha rental ini memang kalau kita mengelolanya dengan benar, insya Allah tidak ada ruginya, asalkan memang benar-benar dikelola dengan benar. Untuk itu ilmu untuk mengelola usaha itu memang sangat penting. Jadi teman-teman di sini nanti juga akan belajar banyak ilmu tentang bagaimana berwirausaha itu yang baik dan benar. Kemudian dari semua apa yang saya ceritakan di atas tadi, bukan maksud saya untuk pamer ya kepada teman-teman, tapi saya berharap dari apa yang saya sampaikan tadi menjadi motivasi untuk saat ini teman-teman yang masih ada di negara Taiwan bekerja atau mencari modal di sana. Dan saya berharap teman-teman di sana bisa mengelola keuangannya dengan baik, sehingga nanti kembali ke Indonesia dengan membawa uang yang banyak sebagai modal usaha, dan insya Allah nanti teman-teman ilmunya
untuk berwirausaha juga akan teman-teman dapatkan karena teman-teman sudah bergabung di kelas kewirausahaan pada malam hari ini. Kemudian saya di sini yang terakhir adalah mungkin cita-cita yang dulu belum pernah terrealisasi atau belum tercapai sebelum saya menjadi PMI. Ternyata baiknya di balik semua kejadian yang saya alami itu, cita-cita saya itu justru setelah menjadi PMI itu bisa terwujud dengan adanya Bakti Jaya Indonesia, yang mana dulu masih kecil saya bercita-cita ingin menjadi seorang guru gitu. Ternyata alhamdulillah dengan adanya Bakti Jaya Indonesia saya diberi kesempatan untuk menggali diri di dunia pendidikan, dan sampai hari ini saya pun juga sudah 5 tahun lebih bergabung bersama Bakti Jaya Indonesia. Dan saya mungkin itu saja sedikit cerita yang saya share ke teman-teman. Mohon maaf apabila tadi dalam penyampaian saya ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang sopan. Mohon dimaafkan, dan saya tidak bermaksud untuk memamerkan apa yang sudah saya dapat, tapi saya berharap semua yang saya sampaikan dari awal tadi bisa memotivasi teman-teman yang sekarang masih menjadi pekerja migran Indonesia di Taiwan. Karena saya yakin semua yang ada di Taiwan saat ini tidak akan selamanya kalian itu akan di Taiwan. Ada batas waktunya di mana kalian harus kembali ke Indonesia, dan insya Allah nanti kalian kembali Indonesia menjadi seorang pengusaha yang sukses, pengusaha yang amanah, dan Allah ridhoi. Amin Allahumma amin. Dan di sini saya berpesan, cintailah pekerjaanmu, lakukan dengan hati, selalu berpikir positif, jangan lupa bersedekah di saat sempit maupun longgar. Insya Allah campur tangan Allah selalu ada untuk kita. Dari sini cukup saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Umi yang telah memberikan kisah inspiratif pada malam hari ini. Semoga cerita Ibu dapat menjadi dorongan semangat untuk saudara-saudara pekerja migran Indonesia di Taiwan dan juga kepada kita semua pada malam hari ini. Baik, selanjutnya kita berlanjut ke acara yang keempat, yakni penyampaian modul Effectuation Entrepreneurship, mudah memulai bisnis dengan aset terbaik Anda, yang akan disampaikan oleh trainer kita pada malam hari ini, yakni Bapak Eko Sucahyo SSI. Kepada Bapak Eko, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Eli, terima kasih Pak Bambang, teman-teman semuanya dari UNG, Pak Beni, Pak Aris, Pak Karis, dan teman-teman PMI semuanya. Mudah-mudahan sehat semuanya, dalam kondisi yang sehat dan terus punya keinginan besar untuk belajar. Alhamdulillah pada malam hari ini jadi sebuah kehormatan sebenarnya buat saya. Dan tadi Bu Umi, saya mohon izin nanti Bu Umi jangan ninggalin saya ya, karena saya mohon izin untuk Bu Umi nanti terus mendampingi saya. Siap Pak, siap. Karena ceritanya keren begitu. Jadi sebenarnya alhamdulillah. Pembicara utamanya ada di Bu Umi, karena yang mau saya sampaikan itu sebenarnya sudah dirangkum Bu Umi ya. Jadi nanti saya mohon izin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan sulit, nah saya serahkan Bu Umi aja, karena Masya Allah Bapak. Karena Bu Umi kan udah terbukti gitu ya. Jadi kenapa sih kok kita perlu Bu Umi untuk
bantu kita bahwa sebenarnya PMI juga punya hak untuk berhasil, punya hak untuk berhasil sama seperti teman-teman yang lain gitu. Tentunya kalau Bu Umi bisa, harusnya teman-teman juga bisa, dan insya Allah bisa lebih baik gitu. Oke, baik teman-teman semuanya, jadi malam ini sepertinya spesial karena malam ini adalah malam besok ya, besok itu malam 1 Muharram, dan harusnya sejak maghrib tadi sudah terhitung 1 Muharram. Buat teman-teman yang Muslim, tentunya momen 1 Muharram ini menjadi momen yang istimewa gitu. Rasulullah sampaikan bahwa momentum, jadi kalau di Taiwan dan di tempat-tempat lain biasanya kan mengisi pergantian tahun itu dengan rame-rame, pesta-pesta, nonton kembang api, mungkin kalau di Taiwan ya kembang api di taman gitu. Tapi ternyata kita punya tradisi yang berbeda gitu. Jadi kita ganti tahun itu justru kita ganti tahun, kita belajar dan berkomitmen bahwa tahun depan harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Definisi hijrah kan seperti itu. Jadi ketika banyak kendala di Mekah, maka coba kita berhijrah ke sebuah tempat baru dengan peluang baru dan masa depan yang baru. Tentunya tidak mudah, tapi pilihan itu dipilih dan memang hasilnya Islam hari ini berkembang sampai kita mendapatkan hidayah karena proses hijrah itu sendiri. Nah teman-teman semuanya, tadi Bu Umi sudah sampaikan banyak hal. Yang menarik adalah teman-teman, kalau teman-teman lihat, kita punya kecenderungan yang sama gitu ya. Kecenderungan yang sama. Bu Umi sampaikan cerita suksesnya tadi. Teman-teman kalau perhatikan, orang sukses itu selalu sama polanya. Kerja keras, ulet, begitu ya. Hemat dan lain sebagainya. Polanya itu sebenarnya sudah bisa ditebak gitu. Tapi justru itu karena bisa ditebak, biasanya kita malah sembarangan gitu. Kalau kita ngerti kan polanya seperti itu, tapi nggak tahu kenapa kok kita ini jadi orangnya males. Kita juga sama nabung itu juga nggak terlalu hemat dan lain sebagainya. Boros kadang-kadang dan seterusnya. Teman-teman, ada menarik tadi yang disampaikan Bu Umi, bahwa orang sukses itu sebenarnya polanya sama. Jujur saja, polanya ya itu-itu saja. Tapi itu yang nggak mudah untuk kemudian ditiru. Itu yang pertama. Jadi orang sukses itu sebenarnya polanya sama. Tapi kalau orang gagal, polanya macam-macam. Teman-teman lihat, orang itu berhasil biasanya polanya sama. Tapi orang gagal itu macam-macam menurut caranya sendiri-sendiri. Ya, jadi kalau Anda lihat orang yang bisnis gagal atau PMI yang gagal, itu kan kasusnya macam-macam. Ada 100 orang ya kasusnya 100. Ya, ulahnya itu ya macam-macam. Ada yang nakal di sini, nakal di sana. Tapi kalau PMI yang sukses itu sebenarnya kelihatan. Anda bergaul sama dia udah kelihatan ini bakalan sukses nih di sini, kelihatan cara kerjanya. Insya Allah dia kalau pulang biasanya jadi orang besar. Dan benar ketika Anda ketemu sama dia, oh iya, dia jelas lah. Karena apa? Karena dia punya kebiasaan yang memang memungkinkan dia untuk jadi orang besar gitu. Nah seperti tadi. Jadi makanya tadi Bu Umi sampaikan kalau mau berhasil syaratnya apa tadi Bu Umi? Positif, cinta pekerjaan, sedekah, sempit maupun longgar. Udah, nggak perlu dibantah itu. Ya itu kuncinya. Kalau mau berhasil kuncinya itu. Tapi kalau mau gagal, ayo kita kumpulin. Saya punya kegagalan sendiri, punya cara nakal sendiri. Anda juga begitu gitu ya. Jadi yuk kalau pengen berhasil ya tiru yang sudah berhasil. Dan itu butuh niat yang kuat. Baik. Teman-teman semuanya mohon izin saya share slide dan
agak lucu juga saya ngomong panjang lebar, tapi saya belum kenalin diri saya sendiri. Kebiasaan dari apa namanya pembicara itu begitu gitu. Mohon izin teman-teman, malam ini saya merasa terhormat ketemu dengan teman-teman semuanya. Saya tidak tahu harus bilang apa begitu, karena teman-teman ini punya mental dan punya keberanian yang luar biasa begitu. Saya saja nggak kebayang mimpi untuk kemudian bekerja di negeri orang lain, meskipun pendidikan saya tinggi, tapi nyali itu masih kalah dengan teman-teman. Ya, jadi apa namanya, saya masih kalah nekat, kalah bonek gitu ya. Istilahnya orang Surabaya masih kalah, nggak ada apa-apanya. Kalau disebut bonek itu, saya bukan bonek sejati meskipun saya orang Surabaya. Yang bonek sejati itu teman-teman gitu. Apa itu bonek? Bonek itu apa teman-teman? Biasanya bondo nekat gitu ya. Bondo nekat. Ada yang bonek di sini? Ada yang dari Surabaya? Ada yang dari Surabaya boleh chat begitu. Nah, bonek apa bondo nekat? Selama ini kan apa? Istilahnya kan negatif gitu, bondo nekat. Oh, jadi modalnya cuma nekat saja gitu. Mau nekat saja, pokoknya berangkat ke negeri orang, nggak ngerti nanti mau ngapain. Nah, teman-teman, saya mau sampaikan bahwa sebenarnya mentalitas bonek itu luar biasa. Bukan bondo nekatnya, tapi bondo dan nekat. Bondo itu maksudnya apa? Inilah mau yang kemudian saya berharap ini jadi modal terbesar Anda, baik di menjadi PMI Taiwan maupun menjadi pebisnis nanti di Indonesia. Seperti yang kita sampaikan tadi, kita sepakat orang berhasil itu kuncinya sama kok. Mau di negeri orang, mau di negerinya sendiri, itu sama. Mau di desa, di kota sama. Apa itu? Tadi, bondo nekat. Bondo nekat itu bukan modalnya cuma nekat, bukan. Coba teman-teman pisah antara bondo nekat. Bondo dengan nekat. Yang disebut sebagai bondo itu apa? Kalau teman-teman Jawa mestinya paham itu. Bondo itu artinya apa, teman-teman? Harta. Punya modal, yes. Punya modal. Modal nekat. Bukan modal nekat, Pak. Tapi yang pertama, harus bondo dulu. Bondo itu apa? Macam-macam. Punya uang, ya. Bisa punya keterampilan, atau punya nama baik. Nama baik itu terkenal, Anda orangnya dipercaya, jadi amanah begitu. Kalau orang nitip barang ke Anda, aman barangnya. Saya nitip motor, motornya saya ambil, loh tambah bersih, dicuciin ternyata. Padahal nggak dipakai. Wah, itu berarti amanah. Itu modal, itu namanya bondo. Jadi bondo jangan dianggap bondo itu cuman uang. Karena banyak yang lebih bernilai daripada sekedar uang. Anda punya uang banyak, tapi Anda tidak punya modal kepercayaan, percuma. Punya modal banyak, tapi tidak dipercaya orang. Ngajak orang bisnis, nggak ada yang cocok. Karena nama baiknya sudah terkenal gitu, sering tidak amanah. Itu percuma modal besar kita. Jadi yang disebut sebagai bondo itu punya modal. Modalnya apa? Bisa harta, bisa nama baik, bisa kenalan, bisa keterampilan. Seperti Bu Umi tadi, saya pinter sekali, expert. Saya tidak lupa tadi bahasa Taiwannya apa, ahli itu. Expert lihai, Pak. Nah, iya kan? Saya suruh ngulang nggak bisa gitu. Berarti memang apa namanya expert gitu, sampai nggak bisa ditiru gitu. Ngomongnya aja nggak bisa ditiru teman-teman, apalagi ngerjainnya gitu ya. Saya nggak bayangin gitu ya. 5 berapa Bu? 5 kuintal per hari. Per hari 5 orang yang mengerjakan. 5 orang, jadi setiap orang 1 kintalan. Saya lihatnya aja udah apa namanya, udah kenyang gitu ya, belum bikin. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu. Yang pertama bondo. Bondo itu seperti tadi, skill, kemampuan, modal, nama baik, kenalan, itu jadi modal. Dan yang kedua nekat.
Nekat itu apa? Punya keinginan kuat yang tinggi. Nggak bisa tidak. Pokoknya harus bisa. Buh piye carane, katanya orang Jawa Timur. Nggak tahu caranya gimana, pokoknya saya harus sampai ke Taiwan. Titik, wis. Anda bisa bayangkan kalau Anda punya karakter itu, bondo. Bondo itu apa? Yo pinter, yo kaya, ya kenalannya banyak, ya nama baiknya dijaga, lalu nekat. Nekat itu punya keinginan kuat untuk sukses. Gagal, coba lagi. Namanya aja nekat. Gitu. Nah, kalau Anda punya dua karakter ini, apa yang kemudian menghalangi Anda untuk sukses? Anda punya modal yang kuat untuk berhasil, cara berpikirnya benar, namanya dijaga, dan Anda punya keinginan yang kuat untuk berhasil. Nggak mau kalah. Gitu. Orang lain bisa, Bu Umi bisa kok. Saya harus juga lebih nekat daripada Bu Umi. Wah, itu saya nggak bisa bayangkan, Pak Bambang, teman-teman semuanya. Anda kalau punya dua karakter itu, mau jadi apa saja, Anda di Taiwan maupun di tanah air, insya Allah bisa. Dengan seizin Allah. Nah, nekat saya kira Anda sudah punya modalnya. Buktinya apa? Anda sudah berada di sana. Gitu. Kalau tidak punya nyali, tidak mungkin lah. Nah, tinggal sekarang di pelatihan ini, kita akan membuat teman-teman lebih punya bondo. Ya, lebih punya bondo, lebih punya modal. Sehingga Anda di tanah air nanti, Anda sudah punya rencana yang matang. Saya mau ngapain, saya bikin apa, saya mau bisnis apa. Kalau enggak bisnis saya harus, itu rencana itu sudah matang. Kenapa? Karena Anda sudah latihan, Anda sudah mengumpulkan bondo itu, mengumpulkan modal itu selama teman-teman di Taiwan. Termasuk sebenarnya kalau Anda mau memulai bisnis, kalau bisa Anda memulai bisnis sejak di Taiwan. Meskipun itu coba-coba, minimal Anda punya pengalaman, dan pengalaman itu menjadi sesuatu yang berharga Anda bawa pulang ke Indonesia. Kenapa? Kalau Anda belajarnya di Indonesia, mohon maaf agak telat. Bukan kemudian tidak boleh. Tapi bayangkan kalau Anda sudah latihan, lalu pertandingan sebenarnya ada di Indonesia. Selesai sudah, Anda langsung jadi dapat medali emas. Seperti Olimpik kemarin. Kenapa? Karena latihannya Anda sudah di Taiwan. Katanya Bumi latihannya sudah berdarah-darah di Taiwan. Bukan berdarah-darah ya, berkeringat. Kenapa? Kalau teman-teman latihannya tidak serius, biasanya pertandingannya nggak dapat apa-apa. Ya kan? Anda mau capek di mana? Mau berdarah-darah di latihan atau berdarah-darah di pertandingan sebenarnya? Kalau di latihan tidak pernah serius, tidak berkeringat, tidak berdarah-darah, jangan berharap dapat medali. Tapi kalau teman-teman selama di Taiwan, kerjanya baik, teman-teman sungguh-sungguh, teman-teman latihan serius, dan ketika pertarungan sebenarnya Anda pulang ke Indonesia, Anda berbisnis, itu sudah terasah semuanya. Nah, ini dulu kan yang tak lakuin. Ini dulu kan saya sudah pernah lakukan. Dulu saya pernah dibohongin sama teman saya di Taiwan. Kalau yang seperti ini saya sudah ngerti lah caranya. Saya sudah tahu lah mana yang serius, mana yang enggak. Cari partner yang benar itu seperti apa. Saya sudah tahu. Kenapa? Karena saya sudah ngalamin di Taiwan. Nah, teman-teman semuanya, jadikanlah momen ini untuk teman-teman belajar berlatih. Dan ketika teman-teman belajar berlatih, namanya aja latihan gitu ya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman boleh salah, nggak apa-apa. Justru saya minta teman-teman untuk salah. Kenapa? Karena kalau teman-teman nggak mau salah, jaga image, maka teman-teman sebenarnya nggak belajar. Ya, jadi nggak apa-apa nanti selama 16 kali pertemuan Anda keliru-keliru, nggak apa-apa. Justru yang bagus keliru dan kemudian ambil pelajaran. Ketimbang Anda tidak pernah tanya, tidak pernah melakukan kesalahan, tiba-tiba lulus. Lulusnya kan dipertanyakan dulu,
nggak pernah ngalami, nggak pernah gagal kok dianggap lulus tuh gimana? Jadi yang bagus memang di pembelajaran ini teman-teman semuanya, di latihan ini, namanya aja latihan, Anda boleh salah. Yang nggak boleh salah itu di mana? Di pertandingan. Karena kalau di pertandingan salah, ya nggak mungkin dapat medali. Nah maka teman-teman, saya minta teman-teman silakan yang aktif, silakan yang jangan terlalu ini ya, jangan terlalu pasif, jangan terlalu pendiam gitu. Coba, saya ini orangnya pendiam Pak, kalau ada seperti ini, sesi seperti ini, saya itu kecenderungannya cuma dengerin aja, nyatet gitu. Cenderungannya cuman seperti itu. Coba sekarang untuk tanya, coba sekarang untuk lebih aktif. Loh nanti kalau keliru gimana? Namanya aja latihan. Kan wajar, namanya aja peserta. Boleh dong keliru, yang nggak boleh keliru kan Bu Umi. Dan saya nggak boleh keliru. Kenapa? Karena Bu Umi udah lulus dari Taiwan. Ya. Namanya kalau mahasiswa kan boleh salah. Yang nggak boleh salah adalah lulusan S1. Nanti orang akan bilang udah lulus katanya S1 kok masih salah juga gitu. Katanya S2 kok masih salah juga. Kalau mahasiswa boleh salah. Kalau salah keliru-keliru ada ndak sopannya sedikit, orang bisa maklum. Namanya aja mahasiswa, namanya aja anak SMA, wajar dong kalau kemudian dia salah. Yang nggak boleh salah yang sudah tua-tua, ya. Yang sudah lulus ini nggak boleh salah. Ini teman-teman, profil saya kebetulan konsultan inovasi. Saya sering berinteraksi dengan teman-teman UMKM, teman-teman anak-anak muda yang kemudian memang pengen membuat sebuah bisnis karena mereka melihat bahwa bisnis itu seperti yang Bu Umi tadi sampaikan, tidak cuma membuat kita kaya, tapi membuat orang lain kaya. Saya ngiri tadi Bu Umi bilang, saya punya 3 karyawan gajinya UMR dan di atas UMR. Saya saja sekarang kerjaan saya freelance, saya punya tim cuma 2-3 orang. Jadi ya duitnya cuma muter di 2-3 orang itu. Kurang mantap katanya Bu Umi. Kenapa? Karena yang doain cuma 3 orang, Bu. Supaya bisnis saya berhasil itu cuma 3 orang yang mengamini itu. Kalau Bu Umi kan lebih banyak gitu ya. Berapa tadi Bu? 5 karyawan. 5 karyawan ya. Itu udah nikah semuanya. Punya anak, punya istri loh. Doanya kan lebih kuat gitu. Tembus itu. Alhamdulillah, ya betul Pak. Nah itu. Jadi enak kok bisnis itu. Yang doain banyak. Kalau karyawan kan yang doain siapa ya karyawan? Yang doain ya karyawannya sendiri gitu. Mungkin juga sama majikannya nggak didoain gitu. Mudah-mudahan cepat pulang ini anak ini. Karena udah sebel gitu lama gitu. Bisa jadi doanya malah jelek. Doanya atasan. Oke. Ini aturan dasarnya teman-teman semuanya, videonya on kalau bisa, tapi kayaknya bisa ya. Kalau di Indonesia banyak alasan. Bu, jaringan saya jelek Bu. Pulsa saya sudah mau habis gitu. Alasannya ada aja gitu kalau di Indonesia. Tapi kalau di Taiwan katanya Bu Umi, Pak di sana itu 5G Pak. Ya, 5G katanya Bu Umi. Jadi kalah Pak Eko kayaknya. Jaringan, jangan-jangan nanti yang hilang Pak Eko bukan pesertanya gitu, karena saya masih bisa mungkin mengalami gangguan. Ya nanti silakan, nanti ada kalanya Anda matikan mikrofon, ada kalanya izin saya mau tanya, atau Anda boleh chat gitu. Boleh chat, tanya, nggak usah nunggu dikasih pertanyaan. Ini nggak kayak sekolah teman-teman semuanya. Anda udah lulus sekolah kok, ngapain tak ajak sekolah lagi gitu. Jadi kita belajar yang menyenangkan. Kami merancang program ini jujur saja yang penting Anda senang. Yang penting teman-teman senang, teman-teman bisa nerima belajarnya maksimal apapun kita lakukan. Termasuk yang saya lakukan, jujur teman-teman, saya barusan menginstal Line
Saya belum pernah pakai Line, tapi karena katanya Pak Bambang, Bu Umi, teman-teman ini pakai Line, jangan pakai WA. Ayo wis, gue jabanin gitu kan. Mau pakai Line atau Line hati juga bisa gitu. Mau apa gitu, kita ngikutin teman-teman. Jadi ini bentuk komitmen kita untuk yang penting teman-teman seneng. Kalau sudah seneng, serius. Kalau serius mesti hasilnya maksimal. Itu. Jadi pembelajaran ini kita rancang seperti itu. Teman-teman seneng, teman-teman cocok, dan kalau cocok nanti jadi pengen belajar lebih banyak. Itu tujuan kita. Saling hormat dengan teman-teman yang lain dan aktif teman-teman semuanya. Nah, kita pakai Zoom ya. Sebenarnya kemarin kita juga mau coba gimana kalau pakai MS Team gitu. Teman-teman kan familiar dengan MS Team. Sekali lagi terima kasih teman-teman BJI dan teman-teman PMI mengizinkan kita untuk pakai Zoom. Terus terang aja kami kalau menggunakan MS Team itu seperti anak TK gitu, sering kebingungan karena kita sangat terbiasa dengan Zoom. Jadi terima kasih pengertiannya untuk teman-teman mau diajak menggunakan Zoom gitu. Itu yang pertama. Terus terang saya senang dengan pemahamannya. Jadi kalau untuk MS Team Anda ahlinya, saya masih belajar MS Team. Yang kedua, kita nanti akan menggunakan ini teman-teman semuanya. Nah, nanti akan diajari oleh teman-teman fasilitator bagaimana menggunakan alat digital ini. Supaya apa? Supaya teman-teman nggak cuma dengerin gitu, tapi teman-teman akan kerja dengan orang lain. Karena ini nggak ketemu langsung, kita akan buatkan papan tulis bersama yang setiap orang itu bisa diskusi bareng, kayak kita sedang kumpul ada di depan masing-masing. Alat itu namanya Miro, teman-teman semuanya. Yang kedua, yang ketiga, teman-teman sebagai bukti keseriusan kita nggak mau sembarangan kasih suatu pembelajaran buat teman-teman. Hari ini saya akan didampingi oleh fasilitator. Saya sebagai trainer, nanti akan ada fasilitator. Fasilitator itu siapa? Fasilitator itu yang akan mendampingi teman-teman belajar di kelompok-kelompok kecil. Ya, di sini ada Pak Beni, Pak Karis, ada Mbak Elif, ada teman-teman dosen yang lain, Pak Hadi, Bu Paulina, banyak teman-teman semua. Jadi teman-teman nanti kalau ngerjain tugas nggak usah khawatir, sudah didampingi, ada pendampingnya. Jadi kalau kesulitan tinggal colek beliau-beliau, dan beliau-beliau senang sekali berbagi ke teman-teman. Pokoknya sampai bisa. Kalau belum bisa harus bisa pokoknya. Kalau belum bisa ya minta ajarin sampai bisa gitu. Gampangnya begitu. Ya. Jadi fungsinya fasilitator itu memastikan setiap orang dalam kelompok itu bisa. Jadi jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi ini bukan kelas pembelajaran kayak sekolah dulu. Kalau Anda duduk belakang, terus mesti nggak ngerti apa-apa. Kenapa? Karena nggak kedengeran. Yang kedua karena rame sama temennya. Demikian juga nggak ada istilah Anda duduk di depan, terus tak tanyain mana catatannya. Itu nggak ada sekarang. Ini sudah pembelajaran modern. Jadi setiap orang punya hak yang sama. Teman-teman semua punya hak yang sama. Setiap orang juga pengen hasil yang maksimal. Kalau semuanya dapat 100, harusnya semuanya dapat 100. Ya, begitu. Pakai ini yang namanya Miro. Nanti. Oke. Ini teman-teman semuanya yang kita janjikan buat teman-teman. Jadi ini workshop pembelajaran kita rancang bukan seperti biasanya. Karena kita punya ini misi, ini take away. Take away itu apa ya? Take away itu kalau ada food take away gitu, makanan yang Anda bawa. Oleh-oleh, apa sih yang teman-teman akan bakalan bawa itu selama 16 kali pertemuan? Yang pertama,
kita ini punya misi teman-teman semuanya. Ini tidak sembarangan. Ini kayak apa ya? Kayak punya misi mendaratkan orang di bulan. Itu kan Amerika kan punya misi itu. Keren ya. Misinya Amerika apa? Mendaratkan manusia di bulan. Itu kan sesuatu yang menyemangati. Tapi ternyata misi Amerika yang katanya pengen mendaratkan manusia di bulan itu masih kalah sama orang Indonesia, teman-teman semuanya. Kenapa? Kalau orang Amerika itu memastikan astronotnya nyampe ke bulan, orang Indonesia sebenarnya lebih keren lagi misinya. Ada yang tahu teman-teman misinya yang bisa menyaingi Amerika pada tahun 60 mendaratkan astronotnya di bulan. Sementara Amerika hanya berpikir gimana ya caranya naruh orang di bulan. Orang Indonesia, dan ini kebanyakan orang Indonesia, itu malah punya misi yang keren sekali. Apa misinya teman-teman? Bagaimana bisa hidup dari bulan ke bulan. Keren ya? Kalau orang Amerika yang penting nyampe itu udah misinya selesai, tapi orang Indonesia bagaimana bisa hidup dari bulan ke bulan. Bulan Januari ada nggak ya, nututi nggak ya gajiannya ya. Nah itu bedanya, kira-kira lebih keren mana teman-teman semuanya. Lebih kurang Indonesia kan, orang Indonesia sudah berpikir bertahan dari satu bulan ke bulan yang lain. Jadi harusnya lebih hebat orang Indonesia itu ya dibandingkan orang Amerika ya. Nah ini yang apa guyonan buat teman-teman. Kenapa misi ini penting gitu loh teman-teman semuanya. Jadi teman-teman bisa cerita itu, bisa pamer ke orang-orang Taiwan. Orang Taiwan kan cuman pergi ke bulan. Kami ini sudah nggak cuman pergi, tapi bertahan dari satu bulan ke bulan yang lain. Itu kan hebat begitu ya. Nah, misi kita apa teman-teman semuanya? Apa sih, kenapa sih kok ada misi? Misi ini supaya kita ini semangat gitu loh. Kenapa sih kok kita capek-capek malam-malam dengerin apa namanya saya Pak Eko ini ngapain toh malam-malam, kan enak tidur, ini apa namanya malam tahun baru lagi dan lain sebagainya. Nah, kita punya misi teman-teman semuanya, mempersiapkan PMI berbisnis sejak di Taiwan. Jadi misi kita nggak main-main. Kita pengen nyiapkan teman-teman itu dia bisa berbisnis sejak teman-teman di Taiwan, bukan di Indonesia. Seperti tadi, kita bikin bondo, sudah bermodal, modal keterampilan, modal pengetahuan bisnis itu seperti apa. Kemudian Anda pulang bawa modal uang, klop sudah. Tinggal praktek di Indonesia, tinggal jalan. Nah, yang kedua, misi kita apa? Kita pengen mencetak wirausaha baru, alumni PMI. Teman-teman, kita butuh banyak kontribusi teman-teman semuanya. Saya yakin Anda ini orang penting. Kenapa? Karena orang Taiwan kalau Anda nggak ada di sana kayaknya juga pusing gitu ya. Kemarin nggak bisa berangkat karena COVID itu juga sebenarnya yang pusing ya dua-duanya, orang Indonesia juga sudah pusing gitu. Udah mau berangkat jadi pelatih, nggak jadi. Tapi jauh yang lebih pusing adalah teman-teman di Taiwan saya kira. Jadi begitu Pak Bambang ya. Pak Bambang pusing, tapi juga yang Taiwan tuh lebih pusing lagi gitu. Kenapa? Karena nggak bisa masuk, nggak ada yang support. Ini misi kita teman-teman semuanya. Kemudian apa sih kemampuan yang dilatih? Pertama, eksekusi bisnis. Anda belajar bisnis tapi nggak pernah praktek. Itu sama saja belajar renang, hanya baca buku teori berenang, tapi nggak pernah nyemplung di kolam renang. Kira-kira bisa nggak? Nggak. Bisa. Sangat tidak bisa. Kenapa? Karena kalau Anda mau belajar berenang, Anda harus masuk ke air, ke kolam renang. Dan bisa jadi Anda tenggelam di situ, tapi kemudian Anda belajar lagi, tenggelam lagi, Anda belajar lagi, lama-lama Anda bisa. Kenapa? Karena tidak mungkin belajar bisnis tanpa mempraktekkan bisnis itu sendiri. Yaitu yang pertama. Yang kedua, Anda paham cara analisanya. Cara seperti Bu Umi tadi sampaikan,
Oh, saya 3 tahun itu sudah bisa merencanakan bisnis. Saya survei 3-4 bulan, tanya-tanya di sekitar kita. Nah, itu menganalisa, teman-teman semuanya. Menganalisa. Jadi sebelum mengeksekusi, itu harus melakukan pengamatan dulu. Nah, kita akan belajar di situ nanti. Gimana cara mengamati peluang bisnis yang mana yang kira-kira bagus. Yang ketiga, kemampuan yang dilatihkan apa? Partnership. Partnership itu apa ya? Kemitraan atau kerjasama dengan orang lain. Itulah alasan kenapa teman-teman nanti kita akan bagi menjadi kelompok. Karena kita akan latih teman-teman itu berbisnis tidak sendirian. Ya, tadi Bu Umi juga begitu. Nggak mungkin kalau bisnisnya tambah besar kemudian dipegang sendiri. Kenapa Bu Umi kok dipegang sendiri? Ya nggak apa-apa Pak Eko, kan untungnya tambah banyak, tak makan sendiri. Tidak teman-teman semuanya, bisnis itu nggak ada bisnis yang besar kalau Anda kerjain sendiri. Kalau mau bisnisnya besar, cari partner, cari mitra, cari rekanan. Kenapa? Karena kita ini punya keterbatasan. Saya mau buka bisnis di Taiwan misalkan, saya nggak bisa bahasa Taiwan, maka saya harus partneran sama Bu Umi yang jago tadi itu, bikin makanan Taiwan, bahasa Taiwan, dan lain sebagainya. Minimal saya harus partneran, nggak bisa saya kemudian jalan sendiri. Nah, itu yang disebut sebagai kemitraan. Dan cara Anda bermitra, bagaimana kerja sama-sama orang, bermain dalam sebuah tim, itu kita latihkan sejak di sini. Jangan sampai teman-teman pulang ke Indonesia bawa modal banyak, bawa pengetahuan besar, terus salah pilih partner. Itu sudah sering kita dengar. Salah pilih rekan bisnis. Kenapa? Ya karena memang nggak pernah latihan nilai orang seperti apa, membentuk bisnis dengan orang lain itu seperti apa. Maka di workshop ini, di pelatihan ini kita latihkan teman-teman nanti kerjasama dengan teman-teman yang lain dalam menyelesaikan tugas, ada PR yang harus diselesaikan, itu dikerjain bareng-bareng. Kenapa? Karena masing-masing orang punya kelebihan sekaligus masing-masing punya kelemahan. Jadi dengan kumpul itu justru lebih kuat. Jadi teman-teman semuanya, Anda tidak cuma belajar dari saya dan Bu Umi. Yang paling besar justru Anda belajar dari teman tim Anda. Oke, clear ya, paham ya? Jadi nggak bisa sembarangan. Saya pertemuan kedua izin, saya nggak bisa datang. Oh, jangan teman-teman. Kenapa? Karena Anda tidak hadir di sesi 2. Yang rugi itu bukan cuma Anda, tapi anggota tim Anda. Ada hak dari orang lain atas kehadiran Anda dan keseriusan Anda di workshop ini. Jadi ini saling berpengaruh. Satu tidak serius, kerasa udah. Timnya nggak maksimal. Kita pengen belajar seperti itu. Jadi teman-teman, saya tidak meragukan keseriusan teman-teman. Ya, nanti saya pengen teman-teman menghargai orang lain, teman-teman yang lain yang pengen belajar. Jadi jangan sampai kita ini yang kemudian kita nggak serius, kemudian mengurangi hak teman yang ikut acara ini serius. Ya, bisa disepakati ya. Jadi ini saling mempengaruhi semuanya saling mendukung. Yang keempat, kita akan belajar untuk memahami customer itu seperti apa. Karena kalau Anda tidak bisa memahami customer, Anda tidak akan bisa bisnis. Ya, jadi customer, pelanggan itu apa sih maunya? Kita akan belajar itu. Kenapa? Karena bisnis yang bagus adalah bisnis yang memahami pelanggannya. Oke. Clear ya? Setuju? Oke, next. Tujuan pembelajarannya apa? PMI mau mampu merealisasikan model bisnis rintisan, bisnis awalnya, secara berkelompok dengan pendekatan bisnis berbasis customer.
Ini tujuan pembelajarannya. Jadi teman-teman bisa merealisasikan konkret nanti itu modelnya seperti apa. Di akhir program itu ketahuan, oh saya mau bikin produk ini, saya mau bikin jasa ini, itu kelihatan, bukan cuma rencana. Bukan cuma rencana tapi bahkan sudah diuji. Kalau Anda mau bisnis makanan, itu sudah diuji, ada makanannya, Anda sudah diuji dan customer bilang, Mbak, makanan Anda enak banget. Apa namanya? Hauce. Iya, betul. Apa namanya? Bahasa Taiwannya, bahasa China. Iya, Pak. Iya, betul. Hauce. Nah, delicious. lucu kan saya kalau coba sok tahu begitu bahasa Taipei. Nah itu teman-teman semuanya. Jadi nggak cuma rencana bumi, teman-teman. Pak Bambang, saya nanti mau bikin bengkelnya itu kayak gini. Bukan, tapi sudah konkret. Pak Bambang, saya sudah bikin bengkel, rencananya seperti ini, dan bengkel ini sudah saya uji, Pak, ke calon pelanggan saya. Dan calon pelanggan saya ngasih masukan harusnya begini. Dan ini yang nanti akan kita wujudkan di tanah air. Rencananya sudah sangat matang. Ya, sudah matang sehingga ketika Anda pulang ke tanah air itu tinggal diperbaiki sedikit-sedikit karena kondisinya kan berbeda. Di Taiwan dengan di Indonesia, partnernya bisa jadi juga berbeda. Kemudian ini yang paling penting, indikator sukses. Teman-teman itu dianggap lulus jika apa? Dapat membangun ini kemitraan, tahu caranya kerjasama dengan orang. Nah, ini paling gampang ini. Tahu caranya kerjasama sama orang. Bukan ini ya, dalam sekarang kerjasama sama majikan gitu, bukan. Kerjasama sama perusahaan gitu, bukan. Tapi kerjasama sama orang yang selevel. Mitra bisnis, haknya sama, kewajibannya sama. Itu gimana sih? Ini juga tidak gampang teman-teman. Kalau Anda nggak latihkan, Bu Umi sangat paham ini. Gimana sulitnya cari partner. Ya, meskipun sama-sama punya duit, belum tentu jodoh. Sama-sama pinter, belum tentu jodoh. Malah kadang berantem. Justru yang sama-sama nggak punya duit gitu. Justru cocok begitu. Itu kan aneh gitu. Kenapa? Ya caranya bener. Cara menghargai temennya bener. Cara komunikasinya bener. Yang pertama. Jadi teman-teman bisa kerjasama sama orang. Karena itu modal terbesar bisnis. Karena kalau nggak bisa kerjasama sama orang, selevel, aduh itu susah. Kalau untung pengen untung sendiri, kalau rugi dibagi-bagi. Yang kedua, bisa merumuskan, menentukan ide bisnis yang bagus berdasarkan kebutuhan customer itu apa sih? Yang ketiga, merancang bisnis yang punya orientasi jangka panjang. Seperti Bu Umi tadi sampaikan, saya Pak tahun depan itu mau buka 3 cabang. Saya rekrut anak SMK, yang magang nanti bisa ikut saya. Loh, kok bisa Bu? Kok jago gitu? Sudah kebayang ya 3 tahun, setahun lagi mau ngapain? Buka juga, ya gimana caranya? Nah, kemampuan itu yang akan teman-teman latih. Nggak cuma mikir sekarang, tapi nanti seperti apa? Oke Pak, aku latihan sekarang di Taiwan berbisnis. Terus di Indonesia, apa yang saya harus rubah? Karena kan kondisinya beda. Itu namanya perencanaan bisnis jangka panjang. Yang keempat, bisa menghasilkan produk atau jasa yang inovatif dan laku di pasar. Nah ini, laku di pasar, yang penting kan laku. Gimana sih? Karena banyak orang bisnis, pinter bikin sesuatu, tapi barangnya nggak laku. Anda bisa bikin apa tadi, makanan yang paling enak di Taiwan misalkan. Apa kemudian itu jaminan produk itu akan laku? Kan belum tentu teman-teman. Kadang-kadang yang laku itu justru yang nggak enak gitu. Bukan nggak enak, nggak seberapa enak. Kan gitu kan. Nggak seberapa enak, tapi laku. Yang enak beneran justru orang nggak pernah denger gitu. Kan biasa gitu itu. Ada warung yang enak, orang nggak banyak tahu. Tapi yang rame pengunjungnya dan mahal, aslinya sebenarnya rasanya nggak seberapa.
Itu menarik teman-teman. Nah, kita akan belajar itu. Oke. Nah, ini tadi Bu Umi tadi cerita tentang masa lalunya, bagaimana mulai bisnis, mengapa kok milih ide bisnis itu, kenapa kok bengkel, bukan menarik ya, kenapa kok bukan makanan. Padahal di Taiwan yang dilakukan Bu Umi di makanan. Ibu kan nggak kerja di bengkel Bu ya, waktu di Taiwan Bu ya? Tidak Pak. Nah, tapi kenapa kok milih bengkel yang apa ya, berseberangan, jauh? Mempelajari lingkungan di situ apa yang dibutuhkan. Nah, ini betul. Bu Umi punya keterampilan makanan, tapi lingkungannya nggak butuh makanan. Apalagi nggak ada orang Taiwan di lingkungannya Bu Umi. Bu Umi paham ini, sudah menerapkan prinsip berbisnis. Anda senang sekali sama yang namanya pizza. Tapi kalau Anda mau mancing ikan, apa iya Anda pakai umpan pizza? Dengan alasan, loh Pak, saya kan suka pizza Pak. Saya pokoknya cinta mati sama pizza. Jadi sampai mancing-mancing pun umpannya pakai pizza. Enggak. Kalau mau mancing ya tanya dulu ikannya suka apa gitu. Ya. Kalau dia makanannya cacing ya jangan sekali-kali pakai pizza. Nah, itu yang udah dilakukan. Kenapa kok milih itu? Kemudian apa yang dilakukan? Apakah pernah rugi? Yes. Ternyata harus rugi dulu katanya Bu. Salah pilih orang dulu, salah pilih karyawan dulu, tapi itu membuat kita jadi belajar, dan itulah yang membuat Bumi sampai sekarang ini. Besar itu ya karena ini, karena pernah gagal, pernah dibujui, pernah ditipu dan lain sebagainya. Itu yang kemudian membuat lebih matang. Sama dengan apa yang teman-teman lakukan hari ini. Percaya teman-teman semuanya, apa yang teman-teman lakukan selama Anda ikhlas sekarang, tadi positif, itu akan menjadikan teman-teman jauh lebih matang dibanding dengan orang Indonesia yang nantinya mau berbisnis. Anda sudah makan asam garam, sudah ngerti, Anda sudah nekatnya sudah dapat. Kalau cuman rugi bisnis Anda biasa gitu. Saya pernah kehilangan semuanya di Taiwan. Jadi kalau cuman kehilangan 1-2 juta aja itu mah gampang gitu. Saya udah pernah mengalami yang lebih buruk ini dari di Taiwan. Nah, kemudian yang terakhir ada future. Ke depan seperti apa? Apa yang harus dilakukan? Oke, teman-teman, saya mohon izin dong, saya pengen kenal teman-teman semuanya. Teman-teman silahkan buka menti.com. Silahkan buka menti.com. Teman-teman apakah membawa gadget, atau Anda kalau masuk pakai laptop, buka halaman baru, kemudian Anda masuk menti.com. Kemudian ketikkan angka 71225779. Jadi nanti tampilannya seperti ini teman-teman semuanya. Saya izin kalau Anda masuk menti.com. Nah, menti.com lalu ini Mentimeter. Anda masuk www.menti.com, lalu Anda masukkan nomor tadi itu 712279. Nah, Anda copy. Atau teman-teman kalau mau scan, bawa HP, di scan ini barcode-nya, langsung masuk. Oke, saya taruh di chat ya. Saya taruh di chat. Silakan diakses menti.com. Ini asal kota di Indonesia apa ya? Berapa Pak? Oh iya, kota di Indonesia Pak. Kota di Indonesia. Saya pengen tahu teman-teman dari mana saja. Jangan-jangan saya ngomong Jawa, sok Jawa begitu. Ternyata teman-teman loh kok banyak dari bukan Jawa Timuran, jadi kan lucu begitu. Nah, oke, sudah bisa Pak ya? Sudah bisa akses ya? Kasih jempolnya dong, kasih jempol virtualnya kalau sudah bisa akses, teman-teman. Kasih jempol virtual kalau sudah bisa akses menti.com seperti yang ada di chat. Kodenya 71225779. Yuk, akses
Ini. Berapa tadi? Kodenya berapa, Pak? Ini 7122 5779. Saya tulis di chat. Saya tulis di chat. Udah masuk, Pak. Oke, sudah masuk ya. 122. Berapa tadi ya? Ada di chat, Ibu. Ada di chat. Silakan. Ini kan keselip-selip Bapak ketindihin. Oh iya, boleh. Ini Bu. 7122 7122 5779. 5779. Oke. Siap. Ada satu pertanyaan tuh, silakan diisi. Yang pertama, dari mana asal kota teman-teman PNI? Enter paspor, Pak. Enter paspor ya. Udah masukin. Sudah masuk di situ, Bu. Sudah dituliskan itu. Anda masuk menti.com, lalu masukkan kodenya. Nah, akan ketemu tampilannya seperti ini. Silakan diisi. Dari mana? Misalkan saya dari Sidoarjo. Oke, submit. Nah. Oke. Sudah? Sudah, Pak. Teman-teman? Sudah ya? Sudah diisi ya? Pak. Oke, sebentar. Saya pengen tahu ini teman-teman ini banyak dari mana ya sebenarnya. Jangan-jangan asalnya dari luar negeri juga gitu. Luar negeri ke Taiwan gitu. Saya Tulungagung, Pak. Oh, Tulungagung. Iya. Oke. Dari Bogor, Pak. Udah nyampe belum Bogor? Udah ini. Ayo silakan. Ya, Pak. 81 ini baru masuk beberapa. Bogor baru nyampe Cikampek, Bogor. Oke, Kendal. Soalnya Bogor mah cuma saya kayaknya ya. Banyak kan Jawa. Indonesia, iyalah Indonesia gitu. Yuk. Saya mau bisa masuk, Pak. Bilang Pak, bisa masuk, Pak. Nggak bisa masuk. Mohon maaf, kodenya tadi berapa, Pak? Ada di chat, Ibu. Ada di chat, Mbak. Ada di chat. Tapi enggak itu pas ketika Iya, 7122. Nggak bisa masuk, Pak. Enggak keluar. Yang di HP itu ada yang di settingan itu langsung ditekan aja linknya. Nanti di situ muncul itu. Itu kan daftar hadir. Daftar hadir yang masuk. Oh, bukan. Yang Mohon di bawah. maaf. Yang di bawah. Yang menti.com. Yang nggak bisa masuk, Pak. Ini masuknya masuk. pakai Chrome. Oh, pakai Chrome ya? Iya, jangan pakai Google, pakai Chrome. Tadi juga aku susah di Chrome. Nah ini, atau ini Anda scan barcode ini. Anda scan barcode-nya. Scan-nya pakai apa? Pakai HP. Pakai alat scanner kalau ada. Mungkin kalau ini nggak ada, masuk teman-teman nanti mohon aja. maaf sebelumnya. Silakan. Halo rekan-rekan pengusaha sukses insya Allah. Amin. Jadi yang belum bisa masuk silahkan di sini ada tulisan ya di layar terlihat tidak? Ada tulisan menti.com itu ya maksudnya menti.com. Nanti masuk saja ke Google Chrome masing-masing, dituliskan, lalu di situ nanti akan muncul kode ya, kolom untuk kodenya seperti itu. Oke, bisa dicoba di sini ada nih kodenya nih, sudah ada di chatbox. Chatbox di mana ya? Chatbox di sini nih tampilannya nih. Ada di layar HP-nya ya. Nah, oke. Sudah bisa diikuti? Belum. Alatnya harus itu pakai Google. Kalau pakai Google ya. Tadi sudah dicontohkan sama Bapak Eko. Nah, di sini nih yang dimaksud Bapak Eko ya, Pak ya? Ya, menti.com. Nah, ditulis sini. Menti.com. Menti.com atau menti.com ya. Ya, boleh seperti itu. Menti.com. Ya, Anda masuk silakan. Google, lalu akan muncul seperti ini. Ditanya, masukkan kodenya. Nah, kodenya sudah saya taruh di apa tadi? 7122
Boleh dibantu teman-teman? Berapa tadi Pak? 7122 5779 5779 5779. Iya. 7122 57 79. Oke, kalau sudah ditekan ini submit. Dimasukkan. Berapa tadi? 7122 5779. Asal kotanya dari provinsinya aja apa kabupatennya? Boleh. Kotanya saja. Kek, Solo kek. Mana asal kota teman? Cilacap. Iya. Ayo silakan diisi. Dari mana teman-teman? Nah, ini kelihatan nih. Alhamdulillah. Sudah mulai banyak. Alhamdulillah mulai banyak. Jawa Tengah, Sragen. Ini Sragen apa ini? Terus itu keluar refresh, Pak. Refresh, iya. Sudah dimasukkan. Kalau sudah dimasukkan, tunggu. Nanti akan muncul pertanyaan kedua. Ini saya belum lanjut. Tampilannya gitu. Tampilannya refresh memang. Mute dong yang udah biar nggak berisik. Ini misalkan apa? Malang. Kalau saya isi, oh ini saya sudah nulis, makanya saya tidak boleh lagi nulis. Oke, teman-teman. Nah ini keren ini, Jogja, Sragen. Sragen ini kota atau negara ini? Karena ada negara Sragen. Argentina namanya. Minyaknya apa? Lionel Messi, Argentina. Iya, lucu. Pandeglang, Cirebon, Ponorogo. Oke, siap. Nggak ada yang dari luar Indonesia ya? Nggak ada Pak, ada luar angkasa. Bekasi itu luar Indonesia katanya Pak Bambang. Berarti negara baru dong Pak Bekasi. Negara baru Bekasi. Oke. Baik ya, sudah ya. Kalau sudah, nah, jadi kan sudah diisi. Nah sekarang Anda masuk ke pertanyaan kedua. Sudah bisa muncul kah? Belum Pak. Ini kan tadi saya masukkan apa nih? Lama loadingnya. 7122 5 apa tadi? 5779. 5779. Oke. Refresh terus Bapak. Oh refresh terus ya? Iya. Iya Pak. Refresh terus. Iya refresh terus Pak. Ini ada. Oh iya kayak gini ya tampilannya ya? Ada ada nada kayak nada. Oke. Sebentar. Nah ini pertanyaan kedua. Sudah kelihatankah? Pertanyaannya seperti ini. Oke, silakan diisi. Apa yang sudah Anda siapkan untuk bisnis Anda di tanah air nanti? Anda udah nyiapin apa nih? Sekarang teman-teman ada di Taiwan. Teman-teman nanti kalau pulang saya tidak tahu 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Nah ini kok Lampung. Ini pertanyaan kedua. Apa yang sudah Anda siapkan untuk bisnis Anda di tanah air nanti? Apa? Bisa apa saja pokoknya. Tadi. Tapi ini nggak bisa panjang ya Pak? Nggak bisa panjang. Bisa Bu. Terbatas. Bisa Ibu panjang. Nah usaha nasi jagung, kolam ikan emas. Tempat usaha, modal, apa yang sudah Anda siapkan untuk bisnis Anda di tanah air nanti? Dana dan mental. Itu yang ngirim ini Sandi masuk siapa ya? Gak apa-apa Pak, biar lucu Pak. Pak ini ada waktunya ya? Kok saya masih nulis sudah nggak bisa masuk lagi? Sudah nulis 1, nggak bisa nulis kedua. Bisa Bu. Kok malah balik lagi ke metode.
Oh, balik lagi. Coba dimasukkan lagi, Bu, kodenya itu. 1122 Dimasukkan lagi, 57. nggak bisa. Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. Tenang aja. Ini nggak kayak sekolah kok. Kalau nggak bisa terus, ayo berdiri di depan papan tulis gitu. Enggak, kita nggak ada papan tulisnya. Kita nggak ada. Seandainya belum gitu Pak, belum terlaksana, nanti gambaran dulu gitu. Iya, makanya sekarang apa yang teman-teman sudah siapkan? Anda nyiapin apa? Misalkan saya belum ada gambaran, tapi saya nyiapin diri saya, makanya saya ikut pelatihan ini. Itulah bentuk persiapan saya untuk bisnis saya nanti di tanah air. Itu modal, itu artinya kita sudah niat gitu, kita sudah punya keinginan kuat. Kenapa? Karena tanpa persiapan, ya gak mudah gagal kita. Yang siap saja bisa gagal, Bu Umi tadi. Saya udah nyiapin loh Pak Eko 3 tahun sebelumnya. Itu pun masih baru berhasil di tahun ke-8 gitu misalkan. Apalagi yang tanpa rencana. Oke. Nggak apa-apa yang nggak bisa masuk ke Menti, nggak apa-apa, dilihat aja temennya. Nanti akan banyak menti-menti yang lain supaya teman-teman itu tepat usaha. Habis. Oke, nggak apa-apa Bu. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Nanti coba lagi. Ini 2 hari kok ini. Syuting tadi itu. Jadi kalau nggak bisa sekarang, nanti malam dicoba. Nggak apa-apa, bisa. Oke, niat keinginan sudah mulai nabung. Dana, aduh saya mau baca putar-putar lagi ini terus banyak yang ini. Nyicil, alat baking. Ini ya, modal kerja, skill, buka toko kue, dana modal utama, modal, niat, keinginan kuat, sudah mulai nabung Pak, toko kelontongan, kafe yang menjual lengkap, uang tanah, toko perlengkapan bayi, oke keren, udah jelas, skill, usaha handicraft, partner, nah ini saya seneng, ya ini bilang modal ini sudah mulai. Saya punya modal, tapi kalau keliru pilih partner bisa habis modal saya. Jadi partner, saya seriusin, cari orang yang amanah. Modal amanah, ilmu yes. Jangan dikira ilmu itu tidak lebih berharga daripada modal uang. Kadang modal uang tanpa ilmu nggak ada gunanya. Ya, toko kelontongan oke. Oh masih ada lagi. Siap. Apalagi ini toko online mall shop. Nah sudah mulai yang saya kebayang nih toko online karena di Indonesia kan PSBB gitu, nggak bisa buka toko yang fisik. Jadi saya online aja, salon dan butik. Oke, tempat usaha ini yang paling gede, ini berarti yang pilihannya paling banyak. Jadi kalau Anda menjawab jawabannya double sama orang lain, maka akan kelihatan. Jadi yang kelihatan gede ini apa? Tempat usaha. Yang kedua yang kelihatan besar apa? Modal dan tempat usaha, dana dan mental. Ini menarik. Jadi teman-teman melihat bahwa tempat usaha itu menjadi modal utama dalam berbisnis. Sementara yang ini bisnis jual beli dan lain sebagainya. Oke, saya tutup ya Mentimeternya ya. Saya akan simpen, nanti saya akan share ke teman-teman. Oh ternyata ini toh yang sudah teman-teman siapkan. Ini loh bentuk komitmen kita bahwa saya serius Eko untuk bisnis. Kenapa? Saya udah ancang-ancang nih. Saya udah mulai PDKT ke partner-partner, ada 3. Nanti saya akan pilih. Saya istikharah dari 3 orang itu. Siapa yang akan jadi partner saya? Nah, kayak milih jodoh. Tapi setuju Bu Umi ya, milih partner bisnis itu kayak milih jodoh ya. Boleh diistikharoi ya. Oke teman-teman, clear ya sudah ini. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman semuanya sudah join. Jadi saya bisa tahu teman-teman rata-rata dari mana.
dari mana tadi teman-teman banyak dari kota-kota di Jawa kebanyakan memang, dan saya nyaman gini pakai ngomong bahasa Jawa, berarti minimal ngerti ya. Boleh ya saya nyeletuk pakai bahasa Jawa gitu kan teman-teman ngerti ya? Iya, boleh banget, Pak. Pak, ada orang Sunda nggak, Pak? Ada orang Sunda. Oke. Saya kebetulan saya kurang bisa bahasa Sunda gitu. Sunda satu mah udah nggak apa-apa dilewat aja. Saya Sunda, Pak. Saya juga Sunda, Pak. Saya Sunda. Oke, siap. Saya juga Siap Sunda. nanti. Saya Papua, Pak. Oh, Papua. Siap. Saya Sunda, Pak. Betul, Bu Yuyun. Nah, nanti yang penting saya nyeletuknya nggak bahasa Taiwan ya, karena saya nyeletuk bahasa Taiwan, Anda juga nggak ngerti gitu. Ini ngomong apa gitu ya. Oke, teman-teman, yuk kita masuk. Pertanyaannya adalah, apakah bisnis, entrepreneur, wirausaha itu bisa diajari?